Suatu malam, seorang petugas rumah sakit mendorong sesosok tubuh yang ditutupi kain putih ke kamar mayat. Petugas ini kemudian membuka kain putih yang ternyata menutupi tubuh seorang gadis. Kemudian mengambil ponselnya untuk memoto gadis itu. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul El Cadaver de Anna Fritz 2015. Selang beberapa waktu, dua orang pemuda bernama Ivan dan Hafi mengunjungi rumah sakit yang sama untuk menemui rekan mereka yang bernama Pau. Rupanya Pau adalah petugas kamar mayat dan telah mengirimkan foto gadis tadi kepada kedua rekannya tersebut. Jadi kedatangan Ivan dan Hafi adalah membujuk Pau untuk melihat seluruh tubuh gadis yang dimaksud. Setelah sedikit perdebatan, Pau akhirnya bersedia mengajak kedua rekannya menyelinap ke kamar mayat yang terletak di basement rumah sakit tersebut. Pau menjelaskan, bila ada yang mengetahui mereka berada di sana, maka mereka akan ditangkap dan ia pasti kehilangan pekerjaannya, sehingga meminta mereka berhati-hati. Walaupun sangat jarang petugas lain pergi ke area kamar mayat itu. Begitu memasuki kamar mayat yang sangat menyeramkan, Hafi langsung berniat pergi, tapi Pau menghentikannya. Pau kemudian mengajak mereka melihat tubuh gadis yang diminta. Saat sampai di depan sesosok tubuh, Hafi kembali mengungkapkan rasa takutnya lantaran tidak pernah melihat orang mati. Ketika kain penutup dibuka, tiba-tiba ternyata Pau bercanda dengan menunjukkan tubuh seorang nenek. Setelah puas menertawai kedua rekannya, Pau akhirnya menunjukkan tubuh gadis cantik bernama Ana. Jadi Ana adalah seorang aktris paling populer di Spanyol. Dia meninggal secara misterius di sebuah pesta pada malam itu, sehingga akan diotopsi keesokan harinya. Pau menjelaskan bahwa Ana baru meninggal beberapa jam lalu, sehingga tubuhnya tidak tampak seperti orang mati. Melihat tubuh aktris paling terkenal itu, Ivan tidak dapat menahan diri untuk merabanya. Tidak sampai di situ. Setelah Pau memastikan tidak ada petugas yang datang sampai tengah malam itu, maka terbesitlah ide di benak Ivan untuk berbuat tidak senonoh. Menurut Ivan, separuh warga Spanyol sangat ingin meniduri Ana, dan ini merupakan kesempatan terbaik mereka. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara melakukan hal itu terhadap orang yang sudah mati? Pau lantas menunjukkan foto seorang gadis cantik yang pernah dibawa ke kamar mayat itu kepada kedua rekannya, dan mengaku menggunakan ludah sebagai pelumas untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. Mendengarnya, seketika itu pula hasrat Ivan semakin memuncak. Tapi Hafi menolak untuk berbuat tidak pantas terhadap orang mati dan berniat pergi. Sayang Pau langsung mengajak Hafi ke ruangan lain guna memberikan Ivan waktu untuk bersenang-senang. Lalu dari celah pintu, mereka melihat Ivan yang benar-benar memulai aksinya. Selesai melakukan tindakan bejat itu, Ivan menemui mereka, di mana rupanya Pau segera keluar untuk mengambil giliran kedua. Ivan pun menceritakan pengalaman luar biasanya kepada Hafi. Namun Hafi justru menganggap mereka berdua gila dan mencoba membuat Ivan merasa bersalah atas perbuatannya. Hanya saja Ivan sama sekali tidak merasa menyesal. Dia bahkan mendorong Hafi untuk melakukannya dan berpura-pura menganggap Ana masih hidup. Hal ini tentu saja membuat Hafi semakin merasa jijik dengan mereka. Sementara di kamar mayat, Pau melakukan aksinya terhadap Ana. Ketika tengah asik tanpa diduga, tetapi Pau yang tidak menyadari Ana kembali hidup terus melanjutkannya. Mata Ana bahkan menunjukkan rasa takut saat perlahan menyadari apa yang sedang terjadi padanya. Selang beberapa saat, Pau akhirnya melihat mata Ana yang terbuka sehingga berteriak ketakutan. Mendengar itu, Hafi dan Ivan bergegas masuk ke kamar mayat untuk mengetahui apa yang terjadi. Menyadari Ana yang masih hidup, sontak ketiganya menjadi panik. Tapi Hafi dengan cepat mengambil air dan memberikan Ana minum. Hafi juga menyarankan untuk segera memanggil dokter. Namun Pau dan Ivan yang sudah memperkosanya masih merasa sangat syok dengan kenyataan itu. Ana tampaknya hanya mampu menggerakkan mata dan kepalanya karena bagian leher ke bawah masih lumpuh akibat mati suri yang dialaminya. Saat Hafi memakaikan baju dan berniat membawa Ana keluar, bersamaan dengan itu mereka mendengar suara orang mendekat. Jadi Ivan segera menutup kembali tubuh Ana dan memaksa Hafi bersembunyi.
Seorang petugas lantas masuk ke kamar mayat untuk menempatkan tubuh lain di sana. Ana yang sekarang sudah dapat bersuara dan menggerakkan jarinya berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan suara dan membuka kain putih. Sayang petugas yang menggunakan earphone ini tidak mendengar dan terlebih dahulu pergi sebelum Ana berhasil membuka kain putih tersebut. Setelah petugas tadi pergi, Ivan dan Pau mengajak Hafi berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan. Pau mengungkapkan kalau Ana melihatnya saat melakukan perbuatan itu, sehingga khawatir dilaporkan kepada polisi. Oleh karenanya, Ivan yang merasa melakukan hal serupa kembali mengeluarkan ide gila untuk menghabisi Ana. Dia berpendapat seluruh negeri telah mengetahui kabar kematian Ana, sehingga menghabisi Ana sekarang tidak ada bedanya. Hanya saja Hafi berkata dia tidak ikut melakukan perbuatan itu dan tidak ingin menambah dosa dengan menghabisi Ana. Hafi juga langsung mendorong ranjang Ana, tetapi Ivan berusaha mencegahnya dan menegaskan bahwa tidak ada yang boleh keluar dari ruangan itu. Namun Hafi tetap teguh untuk menyelamatkan Ana. Malang ia menyadari pintu kamar mayat terkunci. Pau memberitahu bahwa petugas tadi mengunci pintu tersebut dari luar. Parahnya lagi, kunci milik Pau juga tertinggal di luar. Akibat hal ini, Hafi pun berteriak meminta tolong. Ivan yang terbawa emosi tanpa ampun menghajar Hafi. Ivan! Sampai Pau menghentikannya. Naas tindakan Ivan membuat Hafi terluka parah. Melihat darah keluar dari kepala Hafi yang terbentur lantai, dengan cepat Pau mengambil handuk untuk menghentikan pendarahan. Ivan kemudian memerintahkan Pau meminta bantuan. Tapi sebelum itu mereka harus menyembunyikan Hafi dan Ana. Setelah menyeret Hafi dan Ana ke sebuah ruangan, Ivan meminta maaf kepada Hafi dan berjanji akan menyelamatkannya, tetapi meminta Hafi tidak melaporkan tindakannya. Keduanya lalu segera membersihkan bekas darah Hafi di lantai. Tak berselang lama seorang petugas yang Pau hubungi datang. Untuk itu Pau segera mengaku lalai sehingga terkurung di kamar mayat tersebut. Sementara itu, Ivan berusaha menutup mulut Ana agar tidak berteriak. Petugas ini sebenarnya juga penasaran ingin melihat tubuh Ana, tetapi Pau segera mengajaknya keluar. Sepeninggalan mereka, Ivan melihat mata Hafi terbelalak. Oleh karenanya dengan panik ia mencoba melakukan CPR. Sayang Hafi sudah berakhir akibat kehabisan banyak darah. Sesaat kemudian Pau kembali ke kamar mayat. Namun dia begitu tersentak mendapati Hafi telah mati. Hal ini menyadarkan mereka bahwa kejadian malam itu akan menyebabkan kehidupan selanjutnya mereka habiskan di penjara. Tapi dalam keadaan putus asa, Ivan kembali mendapatkan ide jahat, yaitu membuang jenazah Hafi ke tempat sampah. Mendengar itu, Ana memohon untuk dibawa keluar dan berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang mereka lakukan. Sebenarnya Pau mulai melunak, namun Ivan tidak percaya padanya. Karena apa yang mereka lakukan selanjutnya akan menentukan masa depan mereka. Hanya saja Pau berkata, Ivan adalah satu-satunya orang yang membunuh Hafi. Tapi Ivan menegaskan kalau Pau juga ada di sana, sehingga secara tidak langsung Pau adalah kaki tangannya. Te acusarán de cómplice. Pada waktu yang sama Ana memperoleh kekuatan untuk menjatuhkan diri dari ranjang. Dia lantas mendekati tubuh Hafi dan mengambil ponselnya untuk menghubungi seseorang. Sayang Ivan dan Pau segera masuk dan merebut ponsel itu. Mereka mengira Ana menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Tapi Ana menjelaskan dia hanya menghubungi ayahnya guna memberitahu bahwa dia sudah siuman. Mendengar itu kedua pria ini pun akhirnya menyerah dan berniat menolong Ana. Namun tiba-tiba ponsel Hafi tadi berdering. Untuk itu dengan cepat Pau menutup mulut Ana. Sementara Ivan menerima panggilan tersebut. Mendengar suara orang di ponsel, sontak dengan emosi ia membawa Ana kembali ke kamar mayat. Ternyata Ana telah berbohong dan meminta bantuan. Menyadari mereka dalam bahaya, maka Ivan memerintahkan Pau mengikat Ana, sedangkan dia pergi mencari tempat sampah untuk membawa tubuh Hafi. Saat Pau mulai mengikatnya dengan gulungan kain kasa, Ana mencoba meyakinkan Pau agar tidak mengikuti perintah Ivan dan berjanji tidak akan melaporkannya kepada siapapun. Ana juga mengungkapkan kalau Ivan telah mencekik Hafi hingga tewas, di mana Ivan juga berencana untuk melimpahkan kesalahan kepada Pau.
Sayang Pau tidak mempercayai ucapan Ana. Ketika Pau pergi untuk membersihkan bekas darah Hafi, Ana menggunakan kesempatan tersebut untuk merayap keluar dari kamar mayat. Akibat kakinya masih belum berfungsi. Selang beberapa saat Ivan kembali ke kamar mayat dan begitu marah kepada Pau setelah menemukan Ana menghilang. Oleh karenanya Ivan meminta Pau berpencar mencari Ana. Ketika Ana bersusah payah merayap, tiba-tiba dia melihat Ivan sehingga bergegas bersembunyi di ruang mesin. Beruntung Ivan tidak menemukannya. Ana kemudian dengan sekuat tenaga bergerak menuju ke lift. Ana akhirnya merasa tenang manakala berhasil memasuki lift tersebut. Sayang tepat di saat pintu lift hampir tertutup, Ivan berhasil menahannya dan menyeret Ana kembali ke kamar mayat. Begitu Pau datang, Ivan memberitahu untuk segera menyelesaikan masalah itu dengan menghabisi Ana, guna memastikan tidak ada yang membocorkan perbuatan mereka. Mendengar itu, Pau mencoba mengkonfrontasi Ivan tentang ucapan Ana mengenai Ivan yang mencekik Hafi. Tapi Ivan berkata Ana hanya mencoba mempengaruhinya. Ivan lagi-lagi memiliki ide gila untuk menghabisi Ana menggunakan pil apapun yang ada di rumah sakit agar tidak meninggalkan jejak. Namun menurut Pau, cara itu akan membutuhkan waktu cukup lama untuk mati. Alhasil Ivan memutuskan untuk menghabisi Ana dengan membekapnya menggunakan kain. Hanya saja Ivan memerintahkan Pau melakukannya karena dia telah membuat Hafi terbunuh. Dikarenakan Pau menolak, maka Ivan menarik tangan Pau untuk membekap Ana. Tak lama setelah itu Ana pun tidak bernafas lagi. Setelah menempatkan tubuh Ana ke ranjang, Ivan mengajak Pau memasukkan tubuh Hafi ke tong sampah. Ivan lalu memerintahkan Pau membersihkan tubuh Ana, sedangkan dia mengeluarkan tempat sampah tersebut. Sekepergian Ivan, Pau mulai menggosok tubuh Ana untuk menghilangkan bekas luka yang dideritanya saat mencoba melarikan diri. Sementara itu Ivan mendorong tempat sampah keluar dan meninggalkan tubuh Hafi di pinggir jalan. Di kamar mayat, setelah membersihkan tubuh Ana, Pau menutupinya dengan kain putih dan mengembalikan ranjang ke posisi semula. Ketika Pau hendak pergi, tiba-tiba Ana terbatuk. Oleh sebab itu Pau mendekat dan membuka kain penutup, lalu berbisik meminta Ana untuk tetap berpura-pura mati. Di sini terungkap bahwa Ana masih hidup karena Pau sengaja menahan tangannya saat membekap Ana tadi. Ketika Ivan kembali, Pau mengajaknya segera pergi. Hanya saja Ivan terlebih dahulu memeriksa tubuh Ana. Setelah Pau memastikan bahwa tubuh Ana sudah ia bersihkan, Ivan akhirnya bersedia meninggalkan kamar mayat itu. Saat berada di depan lift, Ivan menyadari kartunya tertinggal di kamar mayat sehingga bergegas kembali. Pau berusaha untuk mencegahnya, namun gagal. Dan ketika memasuki kamar mayat, Ivan begitu tersentak mendapati Ana yang masih hidup. Hal ini sontak membuat Ivan berpikir Pau dan Ana telah bekerja sama untuk melaporkannya kepada polisi. Emosi yang tak terbendung ini pun memaksa Ivan untuk menyerang Pau. Namun tanpa diduga, melihat Ivan tewas akibat tikaman Ana, Pau memberitahu bahwa sebenarnya mereka sudah ingin pergi. Tapi secara mengejutkan, rupanya Ana juga menikam Pau untuk membalas dendam. Karena meski Pau akhirnya mencoba untuk membantunya, tetapi Pau adalah pria yang Ana lihat melakukan tindakan tidak senonoh padanya. Dengan begini, Ana membuat para penjahat itu membayar lunas perbuatan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.